mohon arahan dari Pak Sekda, dan untuk launching sudah siap Pak, hari Selasa ya, hari Selasa, dan yang ditanyakan tadi oleh Pak Adi kesiapannya. Nah, siapa yang diundang juga nanti laporkan ke Pak Sekda supaya jangan ada ketinggalan gitu ya. Demikian Pak Sekda, mungkin mohon arahan selanjutnya. Terima kasih Pak Azizan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati rekan-rekan dari mulai Pak Asisten, para kepala bagian, para pimpinan dinas, Pak Camat, khususon Ketua Tim Penggerak PKK, kemudian Ketua LPM, Ketua Karang Taruna dan Forum RW. Saya kira umum sajalah hadirin hadirat yang hadir dalam evaluasi PPK hari ini. Pertama, saya sangat berterima kasih karena dalam dekade 2 tahun ke depan, tahun ke belakang, kita paham betul bahwa PPK ini menjadi role model, menjadi kebanggaan pemerintah kota, karena tidak hanya dari sisi ini dikelilingkan gagasan murni dari Pak Wali Kota, tetapi sejatinya memang PPK ini telah banyak dirasakan kemanfaatan. Tadi Pak Inspektur sudah menjelaskan secara dengan berkembang disampaikan dengan Vicky dan sebagainya. Ada beberapa hal yang memang menjadi tekanan pada saat awal, kemudian 2016, paling tidak bagaimana tekanan terhadap kebijakan tidak semata-mata seperti halnya PPK yang pertama, jadi konsen di infrastruktur, tetapi juga ada persentase yang lebih dikembangkan, baik yang berkaitan dengan kegiatan kesosialan, kemudian juga yang menyangkut lingkungan, karena kebersihan juga menjadi penting, dan termasuk juga penghijauan. Namun memang di sana sini masih ada beberapa kendala. Bahkan di akhir 2016 itu kami masih menemukan ada 3-4 kecamatan yang hampir-hampir saja ya, cuma ya waktu itu tidak terserap. Nah, oleh karena itu poin pentingnya adalah sebetulnya tinggal bagaimana pemahaman-pemahaman yang tadi menjadi grand strategi Pak Wali Kota ini bisa ditangkap ya. Karena memang kenapa harus ada penguraian? Nah, karena 2016 terjadi Pak. Kami juga agak sedikit kaget tentang dulu ada motor sampah itu. Nah, saya dihadapkan dengan ternyata setiap ada beberapa kecamatan yang berbeda gitu kan, dan pihak KPH ternyata mencontohkan standar yang dari PPPLH waktu itu, sehingga memang agak berbeda standar harganya gitu kan. Nah, namun demikian ini tentu harus menjadi catatan kita agar program yang sudah baik ini akhirnya terkendala di hal yang semacam itu. Jadi ini juga ada terjadi miskomunikasi. Nah, oleh karena itu yang pertama barangkali di samping pemahaman-pemahaman ini bisa ditangkap oleh teman-teman di kewilayahan ataupun forum-forum di level kemasyarakatan, yang paling penting juga kita dari fasilitator dan pengarah agar ada satu saran tindakan yang secara terintegrasi. Jadi seperti tadi tahun 2016 itu kita sebetulnya tidak ingin berharap untuk membeli motor gitu ya, karena 2015 sudah dianggap cukup, karena harus ada hitungan tingkat penyebaran, jadi ada rasio kecukupan. Tidak bisa serta-merta satu kewilayahan kemudian harus terus saja mengadakan, karena kami tahu persis 2014 itu hampir lebih dari 500 motor yang telah digulirkan oleh Badan Lingkungan Hidup waktu itu seluruh dinas, dan kemudian tahun kedua juga diperbarui itu tahun 2015 di PPPK. Nah, makanya 2016 itu agak sensitif karena itu menjadi isu yang agak kurang baik di APH, ya, aparat hukum, yang memang ditemukan di lapangan ada hal-hal ketidaksesuaian. Nah, mereka hanya melihat bahwa apa sih yang membedakan kecamatan A dengan kecamatan B. Jadi kalau bicara kecamatan
tentu harus ada satu HPS, harga perkiraan sendiri yang sama dari 30 kecamatan ya seperti itu. Jadi yang membedakan nanti level kecamatan dan dinas gitu kan. Saya mencoba menjelaskan mungkin itu diakibatkan oleh hal-hal yang sifatnya kebutuhan dan kemampuan keuangan yang ada. Tapi nanti ke depan sudah tidak boleh lagi memang. Nah, memang diharapkan tadi tidak hanya berupa yang sifatnya memenuhi kebutuhan tadi, jadi kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar itu yang tadi disampaikan ada yang menyangkut infrastruktur, kebersihan, penghijauan, ada juga yang bersifat sosial. Bahkan 2016 kita coba juga mendorong terhadap ekonomi kerakyatan. Nah, boleh-boleh aja, walaupun sebetulnya itu tidak dijadikan utama karena tinggal bagaimana si Pak Camat, Pak Lurah mensinkronkan saja. Jadi kalau ada ingin kekuatan basis ekonomi kerakyatan, ya tinggal minta perizinan, ya, nanti juga sebagai pembina kita akan support. Tetapi sebetulnya PPPK itu hanya menjadi bagian trigger aja, jadi sebuah bagian kebijakan dari Pak Wali Kota untuk lebih mengedepankan tentang pemerataan. Karena memang kalau berdasarkan musrembang yang ada itu biasanya kalah itu, habis itu sama sekali. Ya, kadang-kadang kemarin saya juga diskusi dengan kementerian dengan budgeting ini juga perlu dicermati dengan secara mendalam, karena kekuatan intinya adalah musrembang itu ada sejauh mana tingkat demokrasi di level-level tertentu, jadi kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat pusat. Nah, demokrasi anggaran itu sendiri juga memang sangat tergantung. Nah, kalau kita serahkan sepenuhnya kepada Pak RW, Pak Lurah, Karang Taruna, ya, kemudian di situ juga ada LPM, termasuk PKK, kan itu yang lebih tahu apa sih yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan strata tadi. Nah, saya sudah sampaikan dengan berbagai kementerian bahwa kita tidak ingin atau justru ini menjadikan satu inovasi, dan alhamdulillah malah sekarang dijadikan role model karena itu bagian dari strategi portfolio untuk mendorong percepatan terhadap pembangunan. Nah, inovasi ini terus kita pertahankan. Tentu hari ini kita ingin tidak hanya sekedar kita ketemu kemudian menghabiskan dari sisi anggaran, karena hasil penelitian tahun ini relatif baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemarin ada 2 komponen di Kirkum dan di Dispora yang komponen belum masuk, sehingga nilai RPPD-nya belum maksimal. Tapi sekarang saya pastikan masuk, dan nilai realisasi penyerapannya lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Walaupun di dalam tata kelola APBD di atas 70 juga sudah cukup baik, sebab nggak ada penyerapan yang sampai 100%, karena di situ ada silva dan sebagainya seperti itu. Nah, sehingga saya ingin pastikan saja PPPK ini tidak hanya seperti tadi yang diharapkan, tapi juga harus ada karya-karya yang fundamental. Taruhlah katakan karya yang tadi Pak Vicky sampaikan, bagaimana kekuatan basis kewirausahaan, ya, kemudian ekonomi kreatif dan sebagainya, memang harus ditumbuh kembangkan. Karena Kota Bandung satu-satunya kota yang memang mumpuni kreativitas anak-anak Bandung. Sehingga Bapak Presiden dalam waktu dekat juga akan meresmikan kebanggaan kita. Saya sudah mendapat informasi dari Pak Wali yang berkaitan dengan peresmian gedung. Nah, ini merupakan sebuah tekanan bahwa nggak bisa dihindari memang dengan dinamika, dengan kompleksitas persoalan-persoalan yang dihadapi Bandung ini, kreativitas ini akan menjadi penting. Hanya tinggal bagaimana mengolah dengan baik gitu kan, karena ada saluran dan sebagainya. Nah, PPK harus memberikan pewarnaan itu. Persoalan muncul dari LPM, dari Karang Taruna ataupun dari PKK, ya hakikatnya sama. Karena sejatinya komponen RW, komponen LPM, Karang Taruna dan PKK itu adalah merupakan instrumen aset pemerintah kota, gitu kan. Jadi di kita nggak boleh lagi ada gerakan yang sifatnya sendiri-sendiri,
Justru dalam forum PPPK ini kita duduk bersama, mari kita sampaikan apa yang menjadi problem. Tingkat kompetitornya cukup di level kecamatan, tapi kompetitor kecamatan juga harus sehat. Jadi kompetitor yang tidak hanya asal-asalan, tetapi kompetitor yang terarah yang tadi disampaikan, bagaimana infrastruktur, bagaimana kebersihan, bagaimana penghijauan, bagaimana sosial ekonominya. Makanya Pak Wali selalu memberikan tekanan persentase. Artinya variabel indikator itu tidak setiap tahun sama, karena kan tidak mungkin. Saya pernah menyampaikan, ada di sana satu yang produk PPK, taruhlah Google Maps, keren itu, menurut saya bagus. Nah harusnya kompetisinya di situ. Ketika satu kecamatan bagus, nah pertanyaannya kenapa kecamatan yang lain nggak bisa, gitu kan? Jadi itu, jadi kompetisinya jangan berbeda, ya. Karena saya masih melihat seperti tadi terjadi dari satu kecamatan cenderung malah maminya lebih besar dibandingkan kegiatannya. Kemudian ada PPK yang sifatnya fisik juga yang lebih dominan. Mending kalau fisiknya memang menjadi monumental yang baik, ya. Tetapi kalau fisiknya tekan itu kan menjadi problem. Tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, wah itu PPPK di stempel, nggak begitulah. Saya pikir makanya di dalam PPK ini kan dilibatkan satu organisasi yang berkaitan dengan Ikatan Arsitek ya, kalau nggak salah ya. Nah, maksudnya nanti Pak Menhub dan Pak Camat agar dioptimalkan, agar supaya gagasan-gagasan awalnya itu bisa disentuh. Kan kalau disentuh dengan ahlinya itu akan menjadi indah. Jadi ada hal yang berkaitan. Jadi tidak hanya serta-merta itu gitu. Nah saya ingin 2017 ini tetap kita jaga proporsi itu, ya. Saya ingin memberikan garansi bahwa kita 2018 pun akan tetap dijaga itu. Yang tidak boleh itu akan terjadi penumpukan bahkan menjadi duplikasi. Jadi dipaksakan lah kegiatannya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, boleh nggak Pak kecamatan saya dan kecamatan yang lain berbeda? Ya pasti jawabnya boleh. Justru kalau sama-sama terima, saya kira karena kultur dan sebaran persoalan setiap kecamatan itu tentu berbeda, sehingga tindakan kebijakan di dalam menetapkan itu juga tentu berbeda. Nah, Pak Camat Pak Lurah inilah yang kita gitu. Karena di situ ada kader yang tersebar. Makanya kenapa Ketua Tim PKK? Karena beliau akan merasakan betul apa yang terjadi di lapangan, ya. Itu yang diharapkan. Nah, kita sih diharapkan bahwa pengembangan pemikiran tadi itu akan bermuara nanti di IPM-nya. Jadi indeks prestasi itu jadi indeks kepuasan, karena kita hanya mengukur ada dua, baik kepuasan yang beririsan dengan kemasyarakatan ataupun juga berkaitan dengan indeks kepuasan atau kebahagiaan. Tetapi orientasi variabel indikatornya sama lah, indeks ini juga kepada IPM, sehingga bagaimana pendidikan, kesehatan, daya beli, kesejahteraan dan sebagainya. Memang ini menjadi tujuan negara. Jadi tujuan pemerintah itu sederhana sebetulnya, ada dua hal. Dia bagaimana mensejahterakan rakyatnya dan bagaimana dia mencerdaskan rakyat. Makanya kalau umpamanya perutnya terisi, tingkat daya belinya juga mumpuni, saya pikir kita sudah menyelesaikan satu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Begitu juga pendidikan. Nah, oleh karena itu, kenapa PKK didorong berkonsentrasi yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sosial, gitu kan? Karena memang stratanya itu. Tapi kenapa juga Karang Taruna yang berkaitan dengan ekonomi kreatif? Karena memang basic tupoksinya, gitu kan. Nah, tetapi di dalam konteks PPPK ini, ya termasuk LPM, gitu ya. Bagaimana juga diminta untuk indeks kebahagiaan, gitu kan. Nah, itu juga bagian yang tidak terpisahkan bersama dengan Pak RW, dengan Pak Lurah dan sebagainya. Nah, saya minta semua berkonsentrasi di sana, gitu kan, sehingga nanti dalam evaluasi yang seperti tadi disampaikan itu tidak boleh lagi terjadi. Tetapi saya ingin katakan bahwa 2016 ini
memang alhamdulillah relatif baik dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hampir 96, sekian persen ya, dari 100 persentase yang sudah diserap. Walaupun dalam perspektif kacamata saya itu bukan dilihat dari realisasinya, tetapi sejauh mana tadi yang Pak RW katakan, Pak Lili, kemanfaatannya. Nah, ukuran kemanfaatan ini adalah apa yang telah digariskan oleh Pak Wali Kota. Bagaimana PPPK ini bisa memberikan wadah terhadap penguatan infrastruktur ya, yang diganggang itu kan hampir tidak terjangkau oleh dinasnya, dan kita bisa lakukan. Seperti halnya kalau ada gorong-gorong di RW, kemudian dia juga, Pak, ada kegiatan beberes solokan gitu ya, kan itu bukan hanya solokannya bersih, tapi juga bagaimana membangun silaturahim di antara mereka. Nah, ini juga kemasyarakatannya juga bisa bersama. Angkalah indahnya memang ketika 2017 semua stakeholder ini duduk bersama. Nah, siapa sih yang melaksanakan fasilitatornya? Itu Pak Camat dan Pak Lurah. Ya, kalau fasilitator kota itu adalah merespon ketika ada persoalan-persoalan yang sangat krusial. Ya, jadi kalau Pak Camat minta pendampingan seperti dari Kang Vicky, itu adalah tugas kita di fasilitator kota. Oh, kami ingin pemberian edukasi terhadap, taruhlah katakan, membangun home industri ekonomi kerakyatan. Oh, saya mungkin nanti Ibu Analia lah dengan PKK dan sebagainya. Artinya di sini ada struktur dan ke bawah yang sangat solid. Nah, oleh karena itu tadi yang saya sampaikan bahwa pertama saya terima kasih, dan 2017 khususnya untuk 2017 ini harus lebih gaung. Gaung tidak hanya dari sisi, sekarang juga sudah ada gaung ya, ketika ada pasukan gober gitu kan. Saya jujur ya, ini menjadi bagian kompetisi yang baik dengan PT Kebersihan gitu kan, dengan Dinas Lingkungan Hidup. Nah, bahkan saya katakan di level kewilayahan kalian ini sudah sangat terbantu dengan PPPK, karena gerakan dari Pak Camat, Pak Lurah dengan Pak RW di level-level bawah berkaitan gober ini luar biasa ya. Jangankan sampah yang diangkut, kadang orang yang diangkut. Jadi di mana-mana mau mobil pawe seperti iya Bu. Nah, tapi itu bagian dari dinamika yang terjadi. Tapi kita senang dengan itu ya. Artinya itu yang tidak boleh itu ketika masuk ke wilayah dan kendaraannya itu dia stay. Artinya tidak optimal kendara itu dan sebagainya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan, dan kalau kita lihat dari LPPD, tekanan persentase kaitan infrastruktur kita ini sudah sangat layak ya. Jadi kita adalah kota yang layak, dan siapa yang bisa mengatakan bahwa tidak terjadi sebuah perubahan? Saya pikir perubahannya sangat dahsyat ya. Secara objektif kita harus bangga terhadap perubahan itu. Nah, tinggal bagaimana kita memaintain itu. Seperti hanya kalau kita bicara sampah, hari ini bersih atau jam hari ini bersih, tetapi 1 jam 2 jam kemudian dia pasti barang. Artinya yang saya sampaikan bukan dari sisi bagaimana mengeksekusi itu, tetapi juga bagaimana kita memberikan edukasi terhadap itu. Kita nanti akan ada satu gerakan, karena berdasarkan informasi P2 ini sudah ada beberapa angka yang sudah lebih daripada itu, gitu kan? Jadi saya terus melakukan evaluasi berkaitan dengan P2. Saya titip ke Pak Camat yang salah satu Bang Tapep yang membidangi pemukiman dan sebagainya, termasuk juga pasar biasanya ada seksi. Dulu 2 tahun yang lalu pasar selalu ambisi untuk menangani yang namanya TPS-nya dikelola sendiri, tapi nyariwuh gitu ya. Nah, sekarang kedodoran. Nah, sehingga saya kemarin mengatakan dalam evaluasi, mari kita duduk bersama ya, secara kelembagaan itu menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, tetapi menjadi bagian tanggung jawab yang tidak terpisahkan, termasuk PT Kebersihan, apalagi di sektornya pasar, dan kita semua gitu ya. Sayang kalau kita sudah mendapat adipura pidana kedua, nah tinggal bagaimana mempertahankan. Nah, seperti halnya tadi pagi saya mohon maaf Bu, saya nggak bisa hadir. Tapi Pak ini ya? Oh Bu, ya, Pak Asisten 1 memang, Bu Asisten 1 yang saya tugaskan karena secara fisik belum saya kuat tadi itu. Dan kita kan sudah 2 kali ya Bu ya, kota sehat itu ya. Ini yang mau yang ketiga atau yang
Alhamdulillah. Nah, ini sudah 2 kita mendapat penghargaan. Nah, dan kita layak sebetulnya. Sekolahnya juga bagus, lingkungannya sudah baik. Nah, tinggal bagaimana terus Pak Camat dan Pak Lurah juga terus kita pertahankan. Nah, saya ingin juga terus mendorong spirit terhadap itu, terhadap kota sehat itu adalah merupakan percerminan dari kolaborasi yang telah dilakukan. Jadi, kalau menurut saya, apa yang tadi disampaikan dan muncul dari Pak Camat, Pak Lurah, dari organisasi, masyarakat, itu merupakan buah hasil. Jadi kalau disimpulkan, terciptanya adalah kota sehat dan Bandung sudah mengarah ke arah sana. Jadi kalau kita hitung variabel indikator outcome-nya, ini sudah sangat baik, Pak. Tinggal bagaimana kita sebagai penyelenggara negara terus melakukan mempertahankan. Nah, untuk yang konten ini, hari Selasa kita akan launching. Nah, tetapi saya kira tadi Pak Asisten sudah juga menjelaskan dan satu sama lain mudah-mudahan menjadi perhatian. Apa sih yang sudah dilakukan tetapi belum maksimal, apa yang telah dilakukan tapi dalam tanda petik ini harus diverifikasi. Ya, saya katakan sejatinya untuk 2018 nanti para tim, nanti kita ada rapat khusus ada ini Pak Medi dengan Ibu juga untuk memperkuatkan kemana arah daripada kebijakan PPK 2018. Ya, jadi memang 2017 disusunnya, tapi ini 2018 dalam kerangka itu. Ya, sambil juga kita melihat untuk yang telah 2017 visi gitu ya, riweuh saya WMJ kamari, sehingga itu jadikan satu alasan. Nah, itu ya udah sebagai visi. Nah, kita masih ada waktu dari tim ini untuk bisa melihat. Karena dari sisi politik anggaran, jangankan hanya sekitar 207 miliar, saya katakan, saya garansi sampai 300 sampai 400 juga tidak persoalan, ya. Sepanjang memang ini tidak beririsan dengan musliman kelurahan tadi. Nah, sementara Pak Wali mengatakan setelah Kasekda karena komitmen kita adalah 100 hingga 200 dianggap menjadi kunci. Walaupun beliau katakan tidak selalu bahwa setiap kecamatan itu jumlahnya bisa saja kurang. Jadi malah dibalik. Gitu kan? Malah dibalik. Artinya tidak mungkin melakukan hal yang sama pada tahun yang berbeda. Jadi upami di RW tahun 2016 tos kirmir gitunya, harusnya selesai persoalan. Jadi jangan 2017 akhir beda terasa ya. Jadi nggak boleh. Ya, nggak boleh. Karena ya itu harus tadi tahu kita bahwa PPPK diciptakan itu dalam kerangka untuk menutupi kekurangan yang memang tidak tersentuh oleh SKP terkait. Nah, jadi insya Allah nggak usah khawatir, tapi saya juga berharap nanti tim yang tergabung di dalam operasi ataupun fasilitator PPPK, terus saya juga ingin melihat progres di 2017-nya Pak Mendi, Pak Vicky. Nah, yang satu serang aja, tidak seperti sekarang. Kalau sekarang sih justru kita antisipasi di 2018 deh. Ya, nah, sehingga arah kebijakannya adalah oh ini sudah cukup, oh ini kurang, oh ini tambah. Ya. Nanti ada ya. Nah, saya pernah menyampaikan kepada Pak Camat waktu itu, karena waktu 2016 itu masih ada Pak Camat yang saya tidak mengatakan tidak care terhadap PPK. Tetapi kalau salah satu kecamatan yang tidak bisa kompetitor dengan seperti kecamatan yang lain, yang harusnya tidak boleh terjadi karena karakter daripada PPPK itu sejatinya sama, hanya tingkat kedalaman di setiap kecamatan aja yang membedakan. Kalau saya boleh tambahkan, bukan hanya melihat tingkat kedalaman, tetapi sejauh mana tingkat kemauan dari Pak Camat untuk terus hire dari berbagai kegiatan itu. Memang itulah tugas dari Pak Camat, dia melakukan yang sifatnya tanggung-tanggung. Bayangnya memang ribet, ya, tapi seribu-ribunya juga yang harus kita sesuai dengan tupoksi kita. Bagaimana pun menjadi camat, gitu kan. Kalau ingin menjadi rumah, jadi staf aja, percaya. Saya selalu dikatakan kepada kepala pimpinan KPD yang kadang-kadang tidak mau tampil, ya, tidak mau menjabarkan, apalagi tidak mau bertanya terhadap pimpinan. Tahu-tahunya di belakang aja, wah ini kenapa ini, kenapa. Makanya sekarang informasi kemarin TKD sudah selesai ya. Atas ya, camatnya.
Ya, makanya terikuti. Saya agak kaget juga di telepon Pak Wali. Ini urusan TKD sampai ke lapor saya insya Allah ya. Tapi ya saya bisa memaklumi dan kemarin saya lapor, saya pastikan sekarang sudah ada persoalan. Jadi kalau hari ini kita tuntaskan, Senin Selasa berarti TKD-nya sudah bisa diterima oleh Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, tapi itu tadi yang saya sampaikan bahwa tunjangan kerja Indonesia itu adalah ada satu hak dan kewajiban. Jadi kontraknya harus kewajiban. Jadi haknya adalah Bapak bisa menerima sesuai dengan yang tertera, tapi kewajibannya Bapak harus mengisi KRK dan sesuai dengan KPR. Ya. Jadi fair kalau begitu. Ya. Nah, jadi nggak boleh lagi terjadi. Saya hanya ingin konsen di BPPK karena menurut saya TKD sudah dianggap selesai. Tinggal mungkin yang beriset dengan dinas penghasil ya, karena antara insentif dan TKD dua sisi yang berbeda. Karena kami sudah perintahkan ke Kementerian Departemen Dalam Negeri, termasuk ke BPKRI, karena saya katakan kita jangan sampai terjebak hanya dari persoalan regulasi. Kita kan kontrak dengan mereka itu kan tinggal kita 1 Januari, maksudnya ada terus kerja, terus bulan mana nanti bekerja tanpa dibayar. Tapi kan kita sampaikan Pak kerja dulu, sebelum bekerja kan nanti baru Bapak bekerja karena udah ada kepastian sampahnya. Nah ini dua bulan kan sudah bekerja. Nah, tinggal sekarang hanya di dalam kutas itu ada 2 Pak, tanggal pelaksanaan dan tanggal kapan dibayar. Jadi biasanya lunas dibayar gitu ya. Jadi tanggal lunas dibayar dengan tanggal pelaksanaan selalu berbeda. Mungkin simulasi itu dengan mereka ya yang belum dibayar itu bulan Januari, tapi tanggal dibayar adalah bulan Maret. Itu biasa di dalam SPJ. Nah, oleh karena itu nanti saya akan perintahkan Pak Inspektur untuk mengawal apabila atau secara aktif Pak Camat daripada menemukan hal-hal yang semacam itu bisa langsung ke kami atau bisa langsung ke Pak Anton aja lah ya. Karena memang salurannya seperti itu Pak. Jadi kalau seluruhnya masuk kepada pimpinan, waduh nggak akan habis-habis ya. Saya kira itu curhat Pak Camat, Gober sudah ya. Kemudian soal kerugian negara yang terakhir. Jadi kalau di dalam perspektif pidana itu bukan soal besar kecil. Jadi ayo cuma bisa ketipan 120 juta. 120 juta. Jangankan 120 juta, 10 juta aja tetap dihukum, gitu kan? Karena itu yang menyangkut pidana. Jadi kenapa ini masuk pidana? Itu yang tidak boleh itu ada 2, Pak. Kalau perbuatan melawan hukum, ya, itu masuk dalam undang-undang tipikor. Jadi ada perbuatan melawan hukum. Jadi kalau regulasinya seperti ini, hanya kenapa tadi saya katakan harus sejalan dengan regulasi yang ada, jangan ditabrak. Ya, jadi kalau regulasinya harus begitu, ya kita harus begitu. Ya, makanya tidak boleh. Nah kalau umpamanya tadi Pak Camat Ciberima, ini sudah melaksanakan tugas, beda. Tapi ada yang proyek-proyek biasanya datang 100%, waduh Desember 31 ditutup ya, daripada terserah bicara atau bukan bikin fiktif. Seolah-olah 100%. Ya, kita punya pengalaman. Ya. Nah, supaya bisa paham, nggak boleh mengartikan, mendefinisikan pangan sekering dalam 10 juta, nggak boleh. Ya, karena itu sekecil apapun, kalau perbuatan melawan hukum sudah memenuhi kriteria satu perbuatan masuk dalam undang-undang tipikor. Yang kedua, alat buktinya adalah kerugian negara. Gitu kan? Jadi ada perbuatan, ada angka kerugian negara. Jadi walaupun 10 juta tetap kerugian negara. Saya kira cukup ya sore hari ini. Saya kira terima kasih atas evaluasinya. Dan siapa berbuat apa, nanti Pak Apep dengan Pak Andi dan Kang Ahmad persiapkan sebaik mungkin tempat dan sebagainya untuk closing oleh Pak Wali Kota. Dan semua Pak Camat membawa apa dan sebagainya. Saya kira tadi udah ya, ya. Apa RW mah kartu doa PP. Insya Allah, tapi kubulia atau dicatat ya. Jadi insya Allah nanti oleh Pak Anton sok ya saya lah. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.